Oke, lalu gue bermasuk ke episode baru dari Kiwa Medo sama Let's Go ya. Primer langsung di Aniwan malam-malam men. Ajar. Gas. Apakah ada opening? Kayaknya nggak ada sih. Oh, oke. Oh ini. Oh ini nih. Iya nih temannya ini nih. Temannya si Itoyoshi nih. Jago ya. Buset buset buset. Buset. Hmm. Bahkan senjata nyerang aja nolak anjir. Oh ada ininya. Oh lucu IKG ya. Anjir di. Hmm, sempat di spill ya kan di episode kemarin, bahkan di episode kemarin lagi gitu kan, kalau sadar kayak kakaknya pygmy banget anjir, kesel gue. Apa kita sebutnya, siskon kali, lolicon. Iya lolicon juga sih. Iya lolicon bener kan. Dan itu kayak ah bisa begitu anjir, langsung. Saking gak pengen disentuh ya adiknya gitu kan. Ini gue masih belum ngerti ya, ketua itu maksudnya ketua osis ya kali ya. Kalau di sekolahnya maksudnya, kalau di sekolah ini gitu. Malu iya. Kayak kayak ketua OSIS ya kayaknya. Kasuta. Buset. Hmm. Demi demi saus Kasuta. Iya kan? Kerame ini.
Ini bakal menarik nih ya kan. Hmm, buset. main 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 tenteng aja. Penasaran ya sama Yuki, penasaran ya. Hmm, bisa dong, bisa dong, kenapa enggak? Ah iya. Langsung tenang dia, langsung tenang dia, langsung ke atas dia. Tapi nggak ada rasa curiga kan? Apakah Yuki merasa curiga? Apa? Bahkan nggak, dia seneng tapi nggak tahu ntar respon kakaknya gimana gitu. Iya dia tuh kayak terlihat ingin 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 terlihat gitu kan, merasa berguna gitu. Tapi jago loh dia, tapi dia jago loh nebak apa kayak, oh slideshow oke. Slideshow seperti biasa slideshow. Ya elah. Nah, kayak kayak namanya ganti-ganti deh. Kemarin si, aku lupa namanya itu. Sekarang Naskah namanya. Ih, sama kan orangnya kan? Iya kan? Ah, lucu banget semua. Tapi berat sih. Iya, lari lari dengan keadaan seperti itu gitu. Jadi gue pikir masih ngomongin teman ah. Eh, iya, benar. Dan itu, gue pikir tadi, gue pikir Grace tadi itu loh. Si tadi si siapa namanya? Naze ya itu. Beda berarti beda orang. Likon aja.
Gak ketolong anjir abangnya. Adiknya itu tahu apa yang di nah, adiknya tuh bisa baca perasaan gitu kan, atau bisa baca pikiran lah gitu kan. Tapi abangnya mengira bahwa ini ulahnya si Yuki gitu. Ini salah pahamnya luar biasa. Waduh, anjir itu trap ya. Ini sebelah kanan. Iya gak sih? Dia kan cewek tuh. Uh, buset. Langsung nyerang anjir. Iya kayak bulldozer. Paling ini abis dulu nih. Waduh, buset dah. Yang bener aja anjir. Emang gamenya agak lucu ya. Oh, ditangkap. Hmm, oh di grab dong. Oke, mencoba untuk melawan ya. Tapi masih nahan sih. Masih. Oh, nyelamatin anjir. Oke. Kupikir seharusnya ada sih. Hmm. Ya, jadi gantiin itu tadi, gantiin posisinya gitu loh. Ingin ngebantu Yuki. Ya, by one ini. Jadi by one ini. Ah, itu sih udah bener anjir. Mm-mm.
Itu bener. Lu makan kan? Itu prepare loh ya kan. Abangnya tuh prepare untuk lawan Yuki gitu. Sampai melemahkan Yuki dengan cara saus kasuta tadi. Gue pengen tahu sih endingnya gimana. Dengan momen yang gak penting ini ya. Mau dimakanin disebut. Nggak tahu sih, nggak tahu gue. Bisa pura-pura ngalah atau Yuki bakal menang. Nggak tahu. Bener nggak fokus aja. Kan. Lempar aja. Ini cuma ingin bertahan agar nggak kelempar kan. Iya. Mau ngambil kah? Oke. Ah. Anjir malah ngelawan. Sumpah. Itu mau awkward banget. Tapi lucu-lucu anjir. Habis lah. Habis lah. Hmm. Iya. Ya ilah. Kabur. Mm-mm. Hmm. Penyamaran yang berhasil ya kan. Ya tapi ini sih, ini ada terselip yang ya ada terselip nilai hidup lah gitu.
Yuki kan nggak tahu apa itu teman gitu kan, dan dia mencoba untuk memahami gitu. Asik. Bener ya, bener IKG tuh bener-bener dibikin build-nya anjir ke atas sendiri gitu di episode ini. Apa kau kecewa? Iya, iya. Iya. Masalahnya kalau ketua OSIS gitu loh, masalah itu doang gitu loh. Makanya gue baru tahu ada rule itu. Iya, iya, bener sih. Iya, iya, bener bener. Bener yuk, bener yuk. Langsung salju anjir. Aku bilang artinya dalam ini. Di episode ini tuh dalam loh. Iya. Wow. Ya, itu episode ini emang dibikin sespesial mungkin ya, terutama emang developmentnya si Hikage. Jadi ya sekali lagi ini Hikage kan emang salah satu apa ya temannya, salah satu temannya Yuto Yoshi gitu kan, yang emang dia tuh pengen deket gitu kan sama Yuki, dan ya ternyata emang eh ya dengan caranya dia gitu kan untuk bisa berteman dengan Yuki, dia ngelakuin segalanya gitu kan. Sempat nyelamatin Yuki juga ketika dari ancaman kakaknya ya kan. Abangnya tuh ini banget loh, apa, abangnya tuh si apa, Yuri apa ya, lolicon banget lah gitu kan, yang dia seneng sama adiknya ketika, atau menjaga kelucuan adiknya lah gitu kan, agar tidak eh, satu orang pun gitu kan mendekati dia gitu kan. Tinggi pada akhirnya emang rasa tumbuh ingin berteman itu emang pasti ada di setiap manusia gitu kan. Nah, salah satunya apa yang dirasakan oleh si Hikage ini. Nah, makanya si Yuki kan tidak tahu ya soal bagaimana merespon atau menanggapi apa sih pertemanan itu gitu kan. Sampai akhirnya dia mengerti kalau eh, yang namanya teman itu ya kan akan selalu dihadapi dengan, atau saling mengerti ya kan, antara rasa senang dan rasa susah gitu kan. Jadi makanya disitulah akhirnya Yuki menyadari itu. Makanya tadi kan gue suka dengan kata-kata dia di menit-menit terakhir ketika dia bilang kalau gue mungkin atau bisa bilang ketika gue masih jadi pembunuh ya kan, gue tuh nggak mikirin besok tuh bakal hidup apa enggak, gue nggak bakal mikirin besok tuh ada tujuan apa enggak gitu. Pokoknya yang dipikirin Yuki tuh mungkin hari ini gue bisa mati,
gitu, karena kan dia pembunuh kan, secara kan dia kan emang diincer kan pasti dengan banyak orang, jadi makanya dia tidak mikir kalau besok bakal makan apa, besok ngapain, besok harus gimana ya kan, atau besok harus gua nyiapin apa gitu kan. Jadi Yuki nggak ada kepikiran ke sana ketika dia masih jadi pembunuh gitu kan. Nah sekarang ketika dia sudah jadi orang biasa, ya dia punya hope kan, dia punya harapan gitu kan. Tahun depan gue harus bisa menangin festival gitu kan. Sedangkan pada saat itu dia lagi kalah gitu kan. Jadi artinya uh, dia langsung mikir gitu kan, oh ternyata jadi orang normal tuh begini ya. Jadi tidak ada yang namanya tekanan, dia tidak ada yang namanya adanya selalu apa namanya hope gitu kan, harapan, terus mimpi, terus uh, hal yang diinginkan gitu. Itu yang dimaksud dengan uh, manusia normal pada umumnya gitu kan. Kalau dia jadi pembunuh kan, jangankan kita mikirin besok gitu kan, mungkin pada hari ini juga dia bakal mati gitu. Jadi makanya itu ada terselubung lah gitu kan yang dimaksud gitu. Jadi itu sih kalau untuk animasi atau adaptasi. Tadi ada beberapa stage show tadi ya, lu lihat sendiri gitu kan, tapi menurutku sih nggak terlalu pengaruh banget. Tapi ya paling untuk desain cara mungkin agak inkonsisten, tapi gue mengerti kenapa akhirnya dibikin cerita seperti ini, karena emang ini fokusnya ke Hikage gitu. Jadi emang bener-bener sampai ngorbanin opening sama ending kan, berarti emang dia, atau bisa bilang anime ini kan bener-bener pengen dapetin momen Hikage kan. Dan emang bener ternyata Hikage tuh pengen berteman dengan Yuki. Nah gitu, dari segala susnya dia gitu kan. Gue pikir tuh Hikage tuh adiknya Yuki yang sudah hilang gitu kan, tapi ternyata tidak. Jadi emang Hikage tuh sendiri dan adiknya Yuki tuh sendiri, jadi beda orang gitu. Cuman emang abangnya nggak ketolong sih ya kan, karena dia lolicon kayak gitu. Yaudah itu jadi gue. Yang pasti jangan lupa subscribe sebentar lagi karena anime vlog lagi yang kalian ingin untuk gue bahas yang mereka suka. Kalau nggak, tinggal dislike saja. Dan jangan lupa notifikasi agar lo dan dari gue, dan sampai jumpa lagi dan sampai berikutnya. Dan bye. Saat